Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghitung integral, tentu dengan metode Simpson. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang integral tentu juga, yaitu dengan metode Riemann sama metode trapezoid. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengulas ya dari mana sih datangnya persamaan Simpson ini dan bagaimana juga implementasi dari kode Python-nya. Ya, sedikit review aja. Pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang integral numerik dengan metode trapezoid atau trapesium, di mana permasalahan integral tentu ya, yaitu integral yang memiliki batas itu adalah permasalahan mencari luas di bawah kurva. Nah, sebelumnya metode trapezoid itu sudah saya jelaskan, di mana kita menghitungnya dengan menggunakan trapesium kecil. Lalu luas yang kita hitung sebenarnya adalah luas trapesium tersebut totalnya. Nah, itu adalah luas di bawah kurvanya. Walaupun nanti ada error di bagian putih ini. Detailnya mungkin bisa teman-teman lihat aja di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya juga itu udah dijelasin kalau metode trapezoid itu seperti ini ya. Jadi integral AB fx dx itu sama dengan atau diaproksimasikan setengah delta x dikali fx0 plus 2 sumasi dari I sama dengan 1 sampai n-1 fxi plus fxn, di mana delta x adalah b-a n-1 dibagi n-1. Nah, itu bisa dilihat di video sebelumnya aja. Nah, pada metode kali ini kita akan membahas tentang metode Simpson. Tapi ya, saya akan sedikit membahas aturan 141. 141 ini bukan bukan struktur dari pemain bola ya, tapi di sini adalah aturan ya nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, dalam metode Simpson untuk integral numerik ya sama ya, kita ingin mencari luas di bawah kurva. Jadi anggap kita memiliki suatu fungsi kuadratik ya. Nah, karena nanti Simpson itu sebenarnya mendekati si kurva dengan dengan fitting kuadratik dalam tanda kutip. Nah, jadi kita akan bahas jadi misalnya kita punya suatu fungsi kuadratik seperti ini, di mana kita tahu beberapa posisi ya, di sini ada YA, YB dan YC, di mana jarak ke X dari YA ke YB itu H dan jarak YB ke YC itu juga H. Jadi kita tahu koordinat di sini X, Y, A, di sini kita tahu juga koordinat, di sini kita tahu koordinat. Nah, ternyata nih dengan tahu 3 garis ini kita bisa menghitung luas dari si kurva ini dari A dari sini ya, dari daerah sini sampai daerah YC ini. Nah, untuk mempermudah permasalahan si kurva ini saya geser ya. Jadi si titik ini biar nggak banyak koordinatnya saya jadikan di tengah. Nah, jadi seperti ini. Kurvanya sama. Kita ingin menghitung luas dari A sini, dari YA sampai ke YC. Jadi luas dari daerah di bawah kurva ini. Nah, persamaan kuadrat itu kan YX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan kita punya 3 koordinat yang kita tahu. Minus HYA, 0, YB, HYC. Nah, kita bisa cari tahu A, B, dan C. Dan dengan mensubstitusi 3 titik ini, kemudian kalau tahu fungsinya kita bisa integralkan lalu kita dapat luasnya. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Tapi yang di sini agak sedikit berbeda ya, karena kita ingin mendapatkan rumus yang diperumum. Jadi kita substitusi dulu aja 3 titik tersebut. Nah, yang pertama untuk YA. Nah, ini kan min H, YA. Nah, saya masukin aja YX-nya itu berarti YA. Jadi YA sama dengan A dikali X-nya itu minus H. A dikali min H kuadrat plus B dikali min H, X-nya min H ya, plus C. Nah, kan dapat persamaan pertama YA sama dengan AH kuadrat minus BH plus C. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita masukkan juga, kita substitusi koordinat yang kedua 0, YB. Maka akan dapat, karena dia 0 maka ini 0 semua ya. Ini 0, ini 0. Nah, sehingga YB sama dengan C. Nah, dengan cara yang sama juga kita masukin untuk yang ketiga, atau kita substitusi untuk yang ketiga. Jadi YC sama dengan AH kuadrat
plus BH plus C. Nah, jadi sekarang kita punya 3 persamaan, yaitu YA AH kuadrat minus BH plus C ini dari YA, terus kita dapat punya YB, kita punya YC juga. Nah, kita kan tahu ya kalau yang namanya luas itu adalah integral. Nah, karena saya geser tadi jadi di tengah, maka luas itu adalah integral dari minus H sampai H si fungsi kuadratnya. Jadi AX kuadrat plus BX plus C DX. Nah, ini saya pisah ya, karena boleh aja kan. Ini jadi AX kuadrat plus C dan BX. Masing-masing integral dari minus H sampai H DX. Nah, kita tahu juga kalau si integral dari minus H sampai H BX DX itu fungsi genap ya. Jadi integralnya hasilnya 0. Jadi kita cukup fokus di integral yang ini. Nah, jangan lupa juga kalau integral ini adalah fungsi, ya, integral yang ini adalah fungsi ganjil ya. Jadi batas min H sampai H cukup kita kalikan aja dengan 2 batas integral 0 sampai H. AX kuadrat plus C DX. Nah, hasil integral ini itu integral dari AX kuadrat, dia sepertiga AX pangkat 3 plus C, itu jadi CX. Nah, terus batasnya 0 sampai H, ada 2 di depan, jangan lupa. Nah, hasilnya setelah kita masukkan H dan 0, hasilnya 2 kali sepertiga AH pangkat 3 plus CH. Nah, ini saya mau ubah, H-nya mau saya keluarin. H-nya mau saya keluarin jadi H per 3, 2AH kuadrat plus 6C. 6 ini dari mana? Karena ini 2-nya masuk, terus 3-nya yang keluar ya. Jadi ini 6 kali sepertiga itu 2 ya. Oke. Nah, jadi dari persamaan sebelumnya, kita tahu kalau luas itu ini ya, H per 3 dikalikan dengan 2AH kuadrat plus 6C. Nah, ini saya ambil lagi, saya masukin lagi. Nah, kemudian kita ambil lagi yang persamaan yang 3 tadi, YA, YB, dan YC. Nah, kemudian dengan menambahkan YA plus YC, itu akan terbentuk 2AH kuadrat plus 2C. Dan 4YB, karena YB sama dengan C, maka 4YB sama dengan 4C. Nah, kalau saya jumlahkan aja nih, YA plus 4YB plus C, maka akan dapat 2AH kuadrat plus 6C. 2AH kuadrat plus 6C, mirip yang tadi ya. Nah, makanya kemiripan yang tadi itu, ini tinggal saya masukin aja. Jadi luasnya itu H per 3, YA plus 4YB plus YC. Nah, inilah yang disebut dengan aturan 141. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya si luasnya itu kita bagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Jadi kalau tadi ini cuma ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang saya jadikan lebih banyak lagi. Tapi masing-masing ini saya bagi menjadi 3 wilayah. Nah, yang pertama ini F0, F1, F2 itu sendiri. Kemudian F2, F3, F4 itu sendiri. Kemudian F4, F5, F6 itu satu wilayah sendiri. Nah, maka luasnya adalah totalnya kan. Luas dari yang bagian pertama ditambah luas bagian kedua ditambah luas bagian ketiga. Nah, dengan menggunakan aturan 141 tadi, maka kita masukin aja H per 3 dikalikan dengan F0 ditambah F4 F1 plus F2. Nah, itu untuk luas bagian yang pertama. Jadi F0 plus 4 F1 plus F2 dikalikan H per 3 ya, seperti yang udah dijelasin di sebelumnya. Kemudian ditambah luas yang kedua. Luas yang kedua itu H per 3 F2 F4 F3 plus F4 ditambah dengan luas wilayah yang terakhir ini, yang ketiga. Nah, H per 3 dikali dengan F4 plus 4F5 plus F6. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, F0 itu sendirian ya, F0 itu sendiri. Kemudian F1 ini ada berapa? Ini ada 4F1, ini F2. Nah, F1 juga cuma 1 ya, 4F1. Tapi F2 ini ada 2 kali ya, F2, kemudian dia F3, F4, kemudian F4 lagi, 4F5, F6. Nah, makanya kalau dijumlahin hasilnya H per 3, F0, kemudian kami faktorkan, 4-nya keluar, berarti ada apa tuh? F1, F3, dan F5. F1, F3, dan F5. Itu yang masing-masing ada faktor 4-nya. Kemudian
2 kali F2 plus F4. Nah, karena F2 ini 2 kali, maka dia 2F2, F4 itu juga 2 kali, maka 2F4. Nah, difaktorkan jadi 2F2 plus F4, ditambah dengan F yang terakhir, yaitu F6. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pola. Nah, di mana F0 ini yang pertama, dan yang terakhir itu masing-masing cuma sekali dipanggil. Nah, tapi yang ganjil 135 itu dikalikan dengan faktor 4 di sini. Kemudian yang genap 2 F2 dan F4 itu dikalikan dengan 2. Jadi ada pola di sini. Nah, bagaimana kalau saya membagi ini menjadi lebih banyak lagi? Misalnya saya bagi jadi 7 bagian gitu misalnya. Maka di sini akan ada F1, F3, F5 dan F7 dan seterusnya. Dengan mengambil dari aturan 141, maka luasnya itu adalah H/3. Ini diperumum ya. Ini kan untuk kasus yang sebelumnya. Dikali dengan F awal, ditambah 4 kali penjumlahan dari F ganjil, ditambah 2 kali penjumlahan F genap, ditambah F akhir. Oke. Baik, ini ada contoh kasus. Kita mau mengevaluasi integral dari x kuadrat kali eksponensial minus x dx dari 1 sampai 10 dengan menggunakan metode Simpson. Oke, jadi pertama itu kita import dulu yang kita perlukan, yaitu NumPy. Kemudian saya definisikan functionnya. Dia apa tuh tadi? X kuadrat dikali eksponensial minus x. X kuadrat dikali eksponensial minus x. Oke. Nah, kemudian bawain dikit. Kita tentukan batas integralnya, A-nya itu dari 1, B-nya itu 10. Kemudian jumlah datanya misalnya 10 dulu. Nah, kemudian kita tentukan juga X-nya. X itu berarti kan dari 1 sampai 10, berarti ini lin space saja langsung. Dari A sampai B dengan jumlah data N plus 1. Nah, kemudian langsung aja ya. Kemudian kita looping ya, for I in range dari 1 ya sampai N. Nanti kenapa saya akan jelasin kenapa 1 sampai N. Nah, kemudian ini kan rumusnya tadi ada ganjil genap ya. Gitu ya. Maka kita sumasikan yang genap dulu, karena kan genap tuh gampang. Nah, if genap itu berarti kalau hasil baginya, kan genap tuh bilangan habis dibagi 2 ya. Nah, kalau mod atau I dibagi 2 itu sama dengan 0, maka dia kan genap. Maka sumasi genap ya, sum genap itu sama dengan 0 dulu di atas untuk dijumlahkan. Nah, maka dia, saya copy aja, itu bisa ditulis seperti ini ya. Ini memang kurang Pythonic, tapi karena kita belajarnya algoritma, jadi saya tulis aja dulu genap. Nah, yang genap itu apa? 2 dikali ya, 2 dikali si function untuk x yang genap. Nah, karena dia sudah dipakai if ini, maka ini x itu udah pasti genap, yang genap aja, karena ini dia berlaku ini. Nah, selain itu berarti kan else. Nah, ini yang ganjil. Saya harus tulis juga di atas, karena kalau nggak nanti dia nggak akan mengenal ini apa. Sum ganjil sama dengan 0,0. Berarti sum ganjil sama dengan, saya copy aja, sum ganjil ditambah 4 dikali
function X ganjil. Gitu ya. Ya. Udah semua? Udah. Nah, hasil integralnya hasil sama dengan apa tadi hasilnya? H/3. Oh ya, hanya belum didefinisikan. H itu adalah B dikurangin A dibagi dengan N. Nah, N-nya harus ditulis duluan ya. Gitu ya. Nah, hasilnya sama dengan apa tadi? H/3 gini aja lah. H/3 dikalikan dengan F awal berarti ya function dari A ya, karena awalnya kan A. Terus ditambah sum ganjil ditambah, nggak perlu dikali 4 lagi ya, karena di sumasinya udah dikali 4, ditambah 2, nggak perlu ditulis 2 nya juga, sum genap ditambah F akhir fung dari si B. Kemudian kita print hasilnya. Kita lihat. Ya, hasilnya 1,8340 untuk N sama dengan 10. N ini jumlah banyaknya poin ya. Nah, kalau kita jadiin 100 ya jadi 1,833858 dan seterusnya. Kalau 1000 1,8333858. Nah, hasil analitiknya itu adalah 1,8333858 dan seterusnya. Oke, jadi cukup sedikit aja yang ditulis. Cuma ini memang tidak Pythonic ya. Ini sebenarnya bisa saya sederhanakan jadi cuma satu baris. Cuman kalau saya tulis seperti itu jadi kita kehilangan maknanya. Terus kenapa dari 1? Karena kalau saya tulis dari 0, maka I yang ke 0 ini akan dihitung genap. Padahal kan di rumusnya yang ke 0 atau yang awal itu nggak dihitung sebagai yang genap. Dia berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir juga dia berdiri sendiri. Itulah sebabnya di sini cuma sampai N doang. Padahal si X-nya itu dari A ke B dengan jumlah data N+1 gitu. Ya, cukup sederhana. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.